Semua Alkitab, apa yang tertulis Alkitab ini diakui Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan, ya, sekali lagi Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab ini mengandung kebenaran. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 176, di sana dikatakan zalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Demikianlah Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dengan membawa kebenaran. Artinya Alkitab ini diakui Quran mengandung kebenaran. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Alkitab. Jadi siapapun orangnya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, siapapun orangnya yang mempersoalkan Alkitab, sesungguhnya mereka menyimpang jauh. Sekali lagi, siapapun orangnya yang mempersoalkan kebenaran Alkitab, mereka menyimpang jauh dari kebenaran itu. Ya. Karena apa? Karena Alkitab itu sekali lagi mengandung kebenaran. Sangat luar biasa, menggebu-gebu ketika menyampaikan khutbahnya di depan jemaat, di depan kamera untuk disampaikan ke semua umat. Beliau ini sudah sepuh umurnya sebagai kakek-kakek, dan dikatakan di awal tadi bahwa Al-Quran itu membenarkan seluruh isi Alkitab. Yang dimaksud Alkitab oleh kakek ini adalah Bible, ya ikhwah. Nah, ini bacaannya. Nah, yang dimaksud oleh kakek ini adalah Alkitabnya, Bible-nya umat Kristen. Jadi Al-Quran itu membenarkan isi Alkitab ini. Jadi mohon maaf, semoga kakek ini bisa menonton tayangan kami, dan kami berharap dan kami berdoa semoga kakek ini panjang umur dan bisa melihat kebenaran Islam. Baik, dalam ayat tersebut Alkitab itu bukan merujuk kepada Bible. Sekali lagi, Alkitab bukan merujuk kepada Bible. Kenapa saya katakan demikian? Karena bertolak belakang dengan Al-Quran. Tidak sama isinya dengan Al-Quran. Bayangkan, dalam konsep ketuhanan saja itu sudah berbeda. Di dalam Bible ini atau di dalam ajarannya umat Kristen ada yang kemudian konsep Trinitas. Di dalam Islam tidak. Dalam Islam ada yang namanya konsep tauhid, mengesahkan Allah, menyembah kepada Tuhan yang satu. Maka sangat keliru luar biasa kalau misalkan Al-Quran, mohon maaf saya katakan demikian, karena memang kakek ini sudah menyangkut paut Alkitab kepada Bible, maka kami sebutkan di sini Al-Quran tidak membenarkan Bible. Yang kedua, di dalam Bible sendiri itu ada konsep penebusan dosa di tiang salib. Maka dalam Islam tidak ada seperti itu. Bagaimana cara penebusan dosa? Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, kita kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Jadi kita datang kepada Allah, menyesal terhadap apa yang kemudian kita pernah perbuat, kemudian kita berdoa dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa yang pernah kita laksanakan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, maka insya Allah dosa oleh Allah akan diampuninya. Maka sangat berbeda kontras antara umat Islam dengan umat Kristen, di mana dalam Kristen itu ada yang namanya penebusan dosa dan umat Islam tidak mengenal penebusan dosa di tiang salib. Yang ketiga, ada yang namanya konsep dosa waris dalam kitab ini. Akan tetapi di dalam Islam itu tidak ada. Ketika kita melaksanakan dosa, ya ditanggung masing-masing. Dosa Nabi Adam tidak bisa ditanggung oleh umat manusia. Kemudian dosa kita tidak bisa ditanggung oleh yang akan menebus dosa, misalkan Isa atau Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut dengan Yesus. Tidak. Dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Jadi kalau misalkan kakek ini menyebutkan Al-Quran membenarkan seluruh Alkitab yang dimaksud oleh kakek ini adalah Bible, maka itu tidak benar. Apa yang kemudian dibenarkan oleh Al-Quranul Karim? Yang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim bukan Alkitab punya kakek ini, Bible ini, bukan. Akan tetapi Alkitabnya atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa, yaitu Injil, dan kepada Nabi Daud, yaitu Jabur. Jadi Alkitab itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Al-Quran, yang di dalamnya sama mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kayak hati-hati kalau misalkan Anda mengatakan seperti itu, nanti dibantah langsung oleh Al-Quran sendiri. Baik ya ikhwah, kita akan lanjut lagi bagaimana pernyataan dari kakek ini. Silakan ya ikhwah. Demikian juga Injil. Injil di sana dikatakan wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu faulaika humul fasiq.
Adalah pengikut Injil, orang Kristen. Sekali lagi, orang Kristen memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dalam Injil itu, mereka orang fasik. Itu Quran yang ngomong. Subhanallah, begitu semangat dan menggebu-gebunya kakek ini menyampaikan khutbahnya, akan tetapi semangatnya beliau ini justru mengajak kepada kesesatan, ya ikhwah. Mohon maaf, saya tertawa ini bukan menertawakan beliau sebagai makhluk Allah, tidak ya ikhwah, akan tetapi kelakuannya, perangainya, perkataannya, ya ikhwah, yang bikin kita tidak habis pikir. Di dalam Al-Quran kayak itu tidak ada nama Kristen kayak. sampai kapanpun kayak mencari nama Kristen di dalam Al-Quran itu tidak ada kayak. Jadi yang diperintahkan oleh Al-Quran di sini adalah pengikut aslinya Nabi Isa alaihissalam yang mengaku Nabi Isa sebagai nabinya Allah, sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat keliru besar kalau misalkan ditunjukkan kepada orang Kristen, tidak kayak. Jadi ditujukan kepada pengikut asli Nabi Isa alaihissalam agar mereka menghukumi dengan kitab suci Injil yang mana Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan, mohon maaf, bukan kepada Bible kayak. Jadi dalam hal ini saja kakek sudah tidak tahu di dalam Al-Quran itu tidak ada nama Kristen kayak. Baik, ya, ini semakin menarik. Kita akan lihat lagi video berikutnya karena di sini kakek ini mempelitir ayat Al-Quran, memotong ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh kakek ini agar Al-Quran itu membenarkan kepada kitab kakek ini, ya. Baik, ya, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan. Bagaimana dengan dua ayat ini? Masih banyak kalau saya sebutkan. Mereka menghakimi bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah dirubah. Dari mana sumbernya? Sedangkan Al-Quran tidak mengatakan begitu. Toh kalau ada mengatakan begitu, berarti mereka bertentangan dengan ada 10 ayat yang mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Baik, sudah luar biasa ini kakek ini khutbahnya dengan lantang luar biasa. Tetapi lantang di sini untuk mengajak kepada kekeliruan dan subhat yang sangat nyata luar biasa. Kakek ini menyebutkan Al-Quran ini kalau misalkan tidak membenarkan isi Alkitab yang dimaksud oleh kakek ini adalah Bible, itu bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Bahkan kakek ini mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada mengatakan Bible itu dipalsukan, kontradiksi dan sebagainya. Baik, di sini kita akan jawab langsung oleh Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Imran ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Maka tidaklah dibasyarin seorang manusia ayyutiyahullah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu al-kitab, yaitu kitab, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Berarti orang ini menjadi nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku berikan kepadanya kitab dan kenabian, summa yaqulu, kemudian nabi ini mengatakan, summa yaqulu linnasi, mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, engkau harus menyembahku. Jadi dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun, seorang utusan Allah pun yang mengatakan kepada manusia, engkau harus menyembahku. Akan tetapi bagaimana perkataan para nabi itu? Semua para nabi mengatakan, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi engkau harus menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ini saja kakek sudah jelas bahwa para nabinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan dirinya untuk disembah, bahkan menolak dirinya untuk disembah, karena dirinya itu hanya sebatas nabi manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi semuanya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad SAW, mereka menyeru kepada manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jadi sangat keliru luar biasa kalau misalkan dalam, mohon maaf, ajaran kakek Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan, maka kami itu menolak dengan lantang. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun nabi itu menyeru kepada manusia agar menyembah dirinya, tidak kakek, tetapi semuanya menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, ini semakin menarik, kita akan lanjutkan lagi ke poin berikutnya. Silakan. Nah, disinilah poin di mana kakek ini memotong ayat Al-Qur'anul Karim. Silakan ya ikhwan. Namanya kebenaran itu pasti muncul lebih dulu daripada kepalsuan. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan famadza ba'dul haqqi illa dhalal fa'anna tusrifun. Maka kebenaran itu pasti muncul lebih dulu, kecuali setelah itu kesesatan. Maka bagaimana kamu bisa disesatkan? Itu Quran. Baik, di sini kakek ini menggiring opini, dikatakan tadi bahwa setelah kebenaran itu akan datang kesesatan ya ikhwah. Jadi kalau misalkan kita pahami apa yang kemudian disampaikan oleh kakek ini, kan Kristen itu datang awal, kemudian Islam. Nah, setelah kebenaran ini, maka setelahnya adalah kesesatan. Begitu kira-kira ikhwah. Padahal ayat itu dipotong ya ikhwah. Itu tidak komplit. Sebelumnya ada kalimah yang justru akan berkaitan dengan ayat yang kemudian dibacakan oleh kakek ini. Apa kemudian ayat yang sebelumnya dibuang oleh kaki ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, adalah Tuhan yang benar. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Maka setelah kebenaran ini, bahwa Allah sebagai Tuhan itu kan kebenaran, maka siapapun yang mengakui ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesesatan. Jadi kakek ini memotong ayat suci Al-Quranul Karim untuk membenarkan statementnya ya ikhwah. Jadi hanya cari pembenaran saja dalam Al-Quranul Karim, tidak kemudian dibaca sebelum ayat ini. Padahal di kalimat sebelumnya Allah nyatakan bahwa Tuhan yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada kebenaran ini, barang siapa yang mengakui ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kesesatan. Alhamdulillah, itulah bantahan kami dan counter kami terhadap kakek yang semangat luar biasa akan tetapi mengajak kepada kekeliruan dan kesesatan yang nyata. Semoga video kami bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.